Mas Wawan kasih Sudah cerita. Bapak Tapi manajer saya itu orang dia ngurusin apa sih itu deh. Nah kita di belakang jadi penat belakang. nggak ada Mas Wawan event rally-nya juga nggak Udah ada. jalan. Kita soalnya masih di kantor. Gantinya aja. Ngurusin. Event rally-nya nggak ada. Ayo yang jadi ke Medan. Iya. Ya. Selamat sore teman-teman. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi kemarin sudah bersama Rulianto, senior otomotif juga, dan hari ini hari Sabtu tanggal 13 Februari. Bandung panas, biasanya hujan, dan sudah hadir di ngasoknya Racing Force, ngobrol asik santai sore hari. Sebetulnya kurang asik kalau cuma 60 menit memang, tapi ya kita pas-pasin aja. Selamat datang Kang Wijaya Kusuma. Selamat siang Om Edwin Teja. Bosnya Racing Fornet. Oke. Dan ini juga Kang Wijaya Kusuma juga dikenal pernah warawiri lama sebagai bos TV juga Dulu. Oke, dan juga hadir bersama Kang Wijaya Kusuma juga pernah jadi punggawa salah satu tabloid majalah Jeep, Kang Arya. Om Arya, sini Om Arya. Biar kelihatan Ada, nomor sebentar, nomor Nomor dulu sini sini. Permisi. Selfie Kita lah. ada Om Arya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Arya Artinya ada. Arya sudah ada di Artinya sini. disaksikan, dan satu lagi ada manajer tim di Suzuki Motorsport Ya, Indonesia. Suzuki Motorsport Indonesia. Yang badannya kecil banget. Ya, kecil katanya. Kecil. Tidak ada beliau, tidak ada tim Suzuki Tim Motorsport Suzuki, orang ini. ya. Selamat datang Kang Wawan. Malu-malu. Silakan kopinya. Oke, ngaso kali ini sedikit istimewa, tapi yang jelas tidak jauh-jauh dari banyak yang tahu orang, teman-teman kan, banyak yang tahu sosok Kang Jaya. Panggilannya Kang Jaya. Jaya Kusuma. Jaya di udara. Jaya di udara. Lu pernah lama di Bandung juga. Karena kerjanya di TV dulu. Hobinya touring, adventure, dengan jargon ride my dream. Ride my dream. Kejarlah mimpi. Setinggi langit. Sensasi jalan-jalan gayanya Kang Jaya. Tapi intinya seperti apa kan? Cukup banyak dibahas oleh teman-teman sehobi kita nih. Ya. Rally ya. Off-road juga, lalu juga teman-teman yang hobi trail yang sering ngobrol dengan kita dan teman-teman redaksi. Seperti apa sih berpikirnya atau pandangan dari gaya ride my dream? Oke, ride my dream ya. Jadi sebenarnya saya dulu sebenarnya hobinya motor kan. Iya. Jadi awal mulanya hobi motor mungkin SMP, SMA lah ya, SMP, SMA ya dulu zamannya Plomas, tapi saya nggak ngetop ya Tommy Ernawan atau Tom Eng gitu. Iya. Ya kita masih pembalap kampung lah waktu itu. Nah emang awal mulanya kita hobi motor, Iya. terus kemudian ya punya duit sedikit kita beli mobil, beralih karena Iya. motor itu lebih beresiko kan. Gitu, kalau misalnya kita naik mobil itu kan ada istilahnya namanya outer shell atau bagian luar yang melindungi kita. Iya. Nah kalau motor itu bempernya adalah badan kita sendiri kan, Betul. gitu. Nah itu mengakibatkan saya beberapa kali, mungkin 4 kali saya udah pernah patah kaki, patah tangan sebelah kanan, kiri, bahu pernah juga. Lulus itu namanya. Lulus ya, Lulus. Jadi yang membuat saya akhirnya Itu, kapok, iya. kapok main motor. Akhirnya beralihlah ke mobil Iya. gitu. Nah, memang yang dunia yang saya tekuni awal mulanya justru mobil off-road kan, gitu. Off-road, Makanya iya. saya juga Bukan rally ya? rally 85 pertama kali.
zamannya Cibubur dulu. Oke, Zaman sprint. Cibubur, sprint rally, sprint Iya. rally dulu saya pakai Toyota Kijang 2TG dulu, zaman dulu. Yang ada jumpingan lihat langit. Ya lihat langit. 87 sampai mungkin tahun 89. Nah setelah Itu itu zaman kan Mas Wawan pengalaman Cibubur. pengalaman pacaran dia. Orang main rally di pacaran. Oke. Nah terus kemudian ikut otomotif sebentar. Terus saya vakum kan karena sibuk kerja. Terus kemudian saya kebetulan waktu itu kerja di Pertamina di perusahaan oil and gas. Iya. Kemudian tugas saya dulu untuk melakukan survei seismik kan. Oke. Gitu, survei seismik itu survei untuk mencari pemetaan untuk apa namanya, di mana ada kerakan bumi, ada minyak lah di situ Iya. kira-kira. Gitu, kita melakukan survei seismik. Nah, kalau saya survei seismik itu harus pakai jeep. Gitu, harus pakai jeep, harus pakai mobil 4x4. Awal mulanya saya pakai Kijang tuh. Kalau misalnya udah kita pakai Kijang, kita paksain, kita dorong-dorong, pulang per patah, Oh, gitu iya. kan. Shocknya copot, gitu Iya. kan. Nah, lama-lama saya pikir, wah, ini harus beli jeep nih. Iya. Gitu, itulah awal mula saya ikut apa namanya 4x4 gitu. Nah, akhirnya hobi yang dulu ikut sprint rally di Cibubur, akhirnya saya temuin lagi ikut off-road jeep. Nah, off-road 4x4, Off-road, ya 4x4. adventure maupun yang speed dulu. Iya. Nah dulu kan ada Puspita, racing, terus Iya. kemudian ada 4x4 rally, Iya. kemudian ada adventure zaman dulu, mau Iya. Bandung segala macam. Iya. Nah, saya semua kejuaraan saya ikutin kan, Hmm. sampai tahun 96 lah kira-kira. Gitu, ini cerita sejarah dulu nih. Iya. Cerita sejarah. Sampai 96 saya ikut, sempat akhirnya join sama Suzuki. Dulu zaman dulu itu sama Tommy Ernawan, kemudian gabungnya sama Rudanton dulu, jagoan Jimny dulu. Iya. Terus kemudian terakhir baru Cici baru masuk justru tuh, karena Cici dulu itu nekunin untuk slalom. Nah Oke. kita beda divisi, kita yang di 4x4, Cici Agus Johansa waktu itu di slalom. Zaman Dan Forza dua pintu ya. Iya, zaman Forza dulu, slalom dan rally waktu itu. Iya. Nah, terus lama-lama mereka masuk ke Suzuki, gabung di off-roadnya. Kita jadi pembalap kelas 2 nih, turun. Turun. Sampai akhirnya kita bikin klub sendiri. Kita bikin klub sendiri sama Suhabi Kancil. Kalau pernah tahu Kancil yang tinggal di Bogor, nah Iya. itu sahabat saya. Kita bikin namanya Kancil Off-road zaman dulu. Itu kenapa bisa turun? Bisa turun mungkin tadinya jadi salah satu pemrakarsa atau apa, jadi turun jadi pembalap kedua, kebutuhan. Ya karena Cici dulu orang Suzuki, Oke. gitu. Sebenarnya kan kita orang luar kan. Oh iya. Jadi ya pastinya yang kerja di Suzuki yang jadi prioritas lah gitu, Oke. kira-kira gitu kan. Oke. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu yang namanya rezeki kan, siapapun ya mau di klub di tim itu ya silakan lah. Kalau saya sih Oke. nggak masalah mau di Suzuki Sport Indonesia, mau bikin klub sendiri nggak masalah. Terus akhirnya kita bikin klub sendiri Kancil Offroad, dulu sponsorin sama Jarum. Jarum. Gitu. Oke. Ya. Ini kita ngomong rokok Bareng dulu ya, nggak apa-apa ya. bareng Kancil ya Mas Bareng Kancil, Kancil, Suadi Kancil. Oke. Gitu. Terus kemudian sempat vakum. Nah, Kancil itu pernah trauma kan? Iya. Pernah trauma karena pernah nabrak salah satu tim kita pas waktu di event di Ujung Jaya waktu itu. Iya. Sampai patah kakinya dua-duanya, dia trauma dan dia berhenti off-road gara-gara itu kan. Gitu. Akhirnya dia mengalihkan ke balapan, jadi COC-nya balap gitu. Itu gara-gara itu gitu. Kancil berhenti off-road gara-gara itu berarti bukan anak motor belum. Lihat yang patah langsung berhenti. Nah ini lanjut nih, cerita singkatnya akhirnya kita dirikan klub sendiri for fun sampai kira-kira 2005. Saya ikut mulai dari Java Challenge, Diplomat Challenge, terus kemudian pertama ada itu saya berhenti gitu karena Banyak adventure ya, Kang. gimana? Banyak adventure-nya ya. Adventure-nya lebih banyak. Karena dulu ada Solda Race zaman dulu. Iya, Solda. Kita ikut tuh. Klub Volva itu ngejuarin lah dulu. Iya, iya. Untuk yang kelas Jimny, kelas Cakung. Kejuaraan Solda Race, terus kemudian kejuaraan dulu ada yang namanya yang dibikin sama si Tinus di Cikarang, lupa saya. Itu ada lomba ketahanan mobil jeep. Iya. Itu kita ikut juga. Terus kemudian adventure paling banyak sih. Iya.
sampai 2006. Nah, lama-kelamaan yang namanya medan off-road itu udah berubah kan. Jadi mall, terus kemudian jadi jalan tol, gitu udah nggak ada lahan. Gitu, dan saya melihat off-road sekarang sudah bukan kembali lagi cerita tentang teknikal. Skill orang, kemampuan bawa mobil. Dulu itu kalau misalnya kita ikut Diploma Challenge atau kita ikut Java Challenge zaman dulu, orang yang mengemudikan navigatornya harus bisa jadi mekanik. Betul. Kita nggak ada cerita tuh bahwa mekanik banyak-banyak, nggak ada gitu. Dulu itu ya pokoknya dengan kendaraan kita survive dengan mobil kita sendiri, kita buat spare part sesuai dengan kebutuhan mobil kita dan kemampuan kita sendiri. Gitu. Nah, lambat laun kan ceritanya udah berubah nih. Ya memang kita nggak bisa pungkiri karena perkembangan zaman mengakibatkan kita akhirnya dihadapkan situasi dalam pembangunan di mana-mana. Sehingga yang dulunya lahan off-road jadi perumahan, jalan tol dan segala macam. Nah, saya melihat bahwa potensi untuk adventure sedikit. Zaman dulu ada Camel Trophy, sekarang udah nggak ada. Gitu. Terus kemudian Run Forest Challenge sekarang udah sedikit eventnya. Nah itu karena memang ya kita nggak bisa pungkiri karena perkembangan zaman lah. Gitu. Nah itu yang mengakibatkan saya memutuskan untuk mengalihkan lagi yang hobi otomotif ke motor. Gitu. Gitu. Hobi motor, saya berpetualang ke Indonesia Timur, terus kemudian ke Indonesia bagian barat, Palembang, ke Aceh, Medan. Itu karena ada sesuatu yang tidak bisa dinikmati juga oleh mobil. Iya. Pertama, kalau kita naik motor pasti lebih irit. Dari segi bahan bakar. Kedua, kalau kita main motor jangkauan lebih luas. Betul. Jangan lebih luas. Bisa ke pelosok. Jalan setapak bisa kita lewatin. Gitu. Kalau mobil kan belum tentu. Gitu. Terus kemudian memang ada kelemahannya. Kalau motor itu ya rentan terhadap cuaca. Betul. Ya banjir. Itu badan kita ya. Ya badan kita juga menjadi bempernya gitu kan. Gitu. Itu yang kendala atau handicapnya. Gitu. Tapi kelebihannya motor itu bisa menjelajah lebih jauh dan kita bisa mencapai lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh mobil, gitu kan. Dengan cepat, gitu. Yang konon karena adventure off-road dan teknologinya mungkin bisa aja mencapai itu. Tapi kan perlu waktu ya. Betul. Kalau motor bisa cepat. Betul. Awalnya saya main trail dulu kan. Pas waktu SMA sempat main trail sebentar, terus kemudian yang patah-patah tulang kan trail. Iya, patah trail gitu. Awalnya dulu saya diajarin sama Tommy Ernawan tuh, senior saya tuh. Tommy Ernawan, terus kemudian Peter Tanujaya itu senior saya tuh. Itu beliau yang sampai dulu pernah bisnis barengan, import motor barengan sama Aceh Motor dulu. Gitu dulu saya sempat bikin showroom motor namanya Done Street Bike di Buncit. Gitu. Nah itu suplainya barengan sama Frans dan Peter gitu. Terus ini kan ya, kalau berarti kita bicara ride my dream tadi, akhirnya itu kan namanya ride. Berarti simbolnya adalah motor, ride bike gitu ya, motor. Apa yang sudah dicapai atau kepuasan apa yang sudah didapat? Yang walaupun mungkin belum se-Indonesia, tapi ya jauh banget dan pelosok banget sih menurut saya. Menurut saya seperti apa itu? Itu emang cita-cita saya dulu kan, bahwa kalau saya pensiun saya ingin sampai ke ujung dunia kan, gitu. Saya ingin ke ujung dunia. Saya sebenarnya sering riding ke luar negeri. Saya pernah ke Himalaya. Tuh ke luar negeri. Ke Himalaya. Himalaya 2 kali kan. Himalaya dengan jalur yang berbeda. Jadi saya pernah ke Nepal, ke Annapurna. Motor ya? Naik motor. Itu sampai ketinggian 4.200 lah. Gitu. Itu jalannya off-road full gravel selama 9 hari. Nah pernah juga kita yang ke Himalaya ke jalur tertinggi di dunia, namanya Kardung lah. Tapi ya kalau menurut saya sih tantangannya nggak terlalu berat karena jalannya aspal. Jalannya aspal, ya, tantangan berat cuma cuaca doang. Cuaca sama ketinggian, karena makin tinggi orang naik motor, makin rentan dia terhadap altitude mountain sickness. Jadi penyakit ketinggian kan. Betul. Gitu. Jadi kita harus adaptasi di ketinggian tertentu sebelum kita jalan lagi. 3.000 meter kita berhenti dulu, aklimatisasi, baru kita lagi. Gitu. Urusan napas kan? Ya urusan napas itu kita mesti ngatur dulu. Setiap ketinggian jadi adaptasi aja dulu. Adaptasi sehari dulu ya. Naik 1.000 meter kita adaptasi lagi.
Gitu, itu harus begitu terus Kang, gitu. Supaya paru-paru kita terbiasa dengan ketinggian, dengan oksigen yang tipis, gitu Kang. Itu kan jauh banget kan ya. Ini mah awam. Tidak bisa dipungkiri lah, tapi orang malu nanya ya. Iya. Pasti banyak yang malu nanya. Pulangnya gimana ya? Udah jauh. Pulangnya naik motor lagi. Ride my dream lagi. Ride my dream lagi. Oke, kalau yang rencana saya, jadi emang Udah nyampe atas. ya. 4.200 helikopter kali ya. Lebih itu. Phone a friend, panggil teman, panggil helikopter gitu kan, suruh jemput. Banyak yang mau nanya, cuman malu bertanya aja. Baru bertanya, sesat di jalan kan? Pulangnya gimana? Itu lagi tuh. Itu lagi. Per 1000. 1000. Dan saya ngalamin kan, banyak teman-teman yang ketinggian di 4.500, 4.800 sudah ngasih bendera putih kan. Oh, Tugas kita sebagai gua di leader- sini aja. Hah? Gua di sini. Gua di sini aja. Ah. Gue mau bikin surat wasiat buat keluarga saya. Dia kayak gitu kan. Lu naik aja ada. Ya? Lu naik aja. Ada. Oke. Gue di sini aja. Gue udah gak tahan gitu. Ada kan. Cuman tugas kita untuk meyakinkan dia bahwa kita mampu memberikan semangat. Nah kita cek dulu. Ternyata badannya masih kuat, terus kemudian tekanan darahnya masih di 120-an normal. Nggak apa-apa, berarti Anda sehat. Artinya Anda harus bisa. Gitu kan. Oke. Gitu. Udah jauh gitu. Iya, udah jauh-jauh, nggak nyampe Melihat di ujung rokok kan. udah tinggal 2 batang. Lu aja. Akhirnya semuanya bisa nyampe. Oke. Akhirnya semua bisa nyampe. Kayaknya kalau kayak saya yang lebih banyak di roda 4-nya mungkin 1.800 kan dia duluan aja. Saya mau ke supermarket dulu. Gak ada supermarket kan di situ kan. Kebayang udah rekan kita udah ini anekdot aja. Rekan kita udah deh gua di sini. Ayo udah ngasih semangat lewat tukang asongan nih kebayang. Ya itu nyampe akhirnya 4.200 memang paling tinggi. 4.200, yang terakhir 5.800 kan. Udah ini Nepal itu paling tinggi di dunia, kan? Jalan yang paling tinggi di dunia, namanya Kardungla itu. engine bisa kompromi. Bisa, cuman makin ke atas makin berbet. Ya. Karena suplai oksigennya dan kadang-kadang kita mesti manasin jalurnya bahan bakar gitu kan. Gitu. Tapi kalau injection sih nggak masalah sih. 2 kali ya, kan begituan. 2 kali. Belum yang Terus kemudian touring Eropa. Touring Eropa, saya pernah Eropa Barat, Eropa Timur. Pakai touring tempo hari. Ya, jadi saya lama-lama karena emang hobi touring, saya mikir kan, waduh kalau misalnya touring terus kemudian pakai duit sendiri, lama-lama dimarahin sama yang di rumah nih kan, habisin duit kan. Akhirnya saya mikir gimana caranya saya keluar negeri tanpa saya harus keluar duit kan, gitu. Jadi modalnya Google. Oke. Gitu, modalnya Google, terus kemudian kita juga modalnya call a friend, panggil teman-teman, kontak teman gitu kan. Terus sama juga cari informasi di Horizon Unlimited gitu. Nah, di situ ada portal di mana portal itu berisikan orang-orang yang suka menjelajah di seluruh dunia. Gitu. Mereka kunjung ke sini, kunjung ke sini, nginepnya ada di situ. Nginepnya, hotelnya, rutenya, bahan bakarnya, berapa harganya, segala macam ada. Nah, data itu yang saya pakai untuk bikin paket perjalanan gitu kan. Sampai kira-kira habis berapa? Kira-kira habis berapa saya bikin paketnya. Iya. Intinya perjalanan saya nggak bayar gitu kan. Benar. Setuju. Nggak usah ngambil untung, yang penting saya dibayarin orang. Gitu. Yang penting ya ride my dream. Right, my dream. Nah, Ya, kemudian sekali lagi itu motor ya. motor. Kebanyakan motor. Kebanyakan motor. Oke. Gitu. Kemudian saya mewacanakan sebenarnya tahun ini kan, saya mau naik motor dari Jakarta sampai ke ujung titik dunia, paling ujung. Gitu. Tempatnya di Hammerfest, kota paling ujung di dunia. Iya. Gitu, Hammerfest Norcap namanya, paling ujung. Nah, saya merencanakan tadinya mau riding sekitar 5-6 bulan lah. 6 bulan dari Jakarta, nah rencananya di bulan Maret, cuman karena ini pandemi jadi mungkin saya akan mundur di tahun depan gitu. Tapi saya udah bikin rutenya, biayanya, terus kemudian juga saya udah kontak beberapa dubes bahkan gitu untuk minta support, tidak support uang tapi support untuk kalau terjadi apa-apa. Itu 6 bulan
direncanakan seenggaknya 6 bulan perjalanan, nanti Suzuki Motorsport gimana? Vakum dulu kan. Vakum dulu pesawat. Tenang, pembalap banyak. Nah, Mas Wawan gak ada kerjaan nanti ya. Kita aja kita juga kan. sering malam dengan produk mobil-mobil yang Suzuki. Tenang. Oke. Terus ini itu oke, kita sedikit belok. Itu mungkin jadi inspirasi seperti itu, terutama pergi jauh juga. Sepertinya kalau saya lihat waktu Bang Jaya pernah garap TV, iNews TV, ya mungkin ada terinspirasi dari. Ya, Kalau saya lihat dari cuplikan programnya, karena saya adalah yang nonton. enggak, karena di situ kan kaget. Karena kayaknya emang enakan kerja sendiri kan. Bisa Ya, ngatur iya. waktu. Benar. Bisa ngatur waktu. Benar. Iya. Oke, terus ini kita bicara Red Madrid muda tahun lalu sepi rally, tapi Kang Jaya sempat ikut Asia Cross Country. Asia Cross Country ya. Saat ini sedang menggunakan uniform kepesertaan Indonesia. Kapan mau ikut lagi atau udah aja? Karena masih seperempat jalan ya kemarin, seperempat jalan berhenti ya. Kemarin sebenarnya udah 2 SS kan. Kang Memen, udah 2 S. kita lagi ngobrol AXC. Ya ini memang pengalaman yang sangat berharga kan. Hmm. Pengalaman sangat berharga buat saya. Hmm. Sebenarnya tim Indonesia bisa bersaing. Iya, Bisa bersaing. Tapi iya. memang karena kita belum berpengalaman, kembali lagi pengalaman itu ternyata penting kan. Iya. Gitu. Jadi kemarin itu kita masih trial and error dengan mobilnya. Hmm. Mobilnya secara engine oke. Secara engine nggak ada masalah. Terus kemudian Si biru kan? Si biru. Terus Si kemudian biru. gardan nggak ada masalah. Problem utamanya justru karena saya pakai spacer kan. Oke. Gitu. Ternyata pakai spacer di mobil off-road salah. Gitu. Karena spacer itu kan berarti ada penghubung antara pelek dengan hub di roda. Itu ide siapa pakai bisa? Dulu mekanik kita tuh Oh, gitu. Gitu. Nah itu ternyata salah. Nah maunya itu lebih lebar supaya mobil lebih stabil. Ternyata spacer itu yang mengakibatkan bot roda rontok. Pasti. Gitu. Itu yang bot roda rontok hanya sekitar 2 kilo lah dari finish kan. Di seperempat jalan kalau masalahnya. Enggak, itu udah mau finish. Oh iya. Udah finish. Oke. SS1 udah selesai. Lanjutannya tinggal 2 kilo lagi ya. Tinggal 2 kilo. Karena kita ngobrol waktu itu. Di SS2 aja. Tapi kembali lagi. Banyak yang ingin tahu tuh, cari tahu tuh teman-teman di Bandung. Ya. Apa yang Kembali lagi artinya pengalaman itu setelah kita bongkar BWTM kan. Oh iya. BWTM artinya kita udah nggak punya opportunity untuk jadi juara nih. Gitu. Sebenarnya saya kemarin sempat ngalamin pas waktu di SS1 ngelewatin sekitar 5 mobil lah. Si Mobil biru nih. Korea, iya, Si mobil biru Korea kita lewatin. Mobil Korea kita lewatin ada 2. Terus kemudian kita ngelewatin mobil dari orang dari Thailand ada 1. Lewat juga. Ya pokoknya ada 5 lah yang kita lewatin gitu. CC-nya lebih besar. Ya, karena medannya memang tricky sih. Jadi emang ada medan yang memang untuk mobil besar, tapi ada juga yang medannya untuk mobil kecil kan. Jadi emang ya panitianya bagus lah untuk bikin event itu. Iya. Jadi antara mobil kecil dan mobil gede imbang. Oke. Gitu, karena dia ada bikin yang tracknya itu tikungannya banyak kan. Nah kalau udah tikungannya banyak, mobil kecil itu yang jago tuh. Kita bisa sliding. Gitu, itu satu. Terus kedua, ada track yang lumpurnya ada waterbed panjang gitu ya. Terus kemudian kita masuk sungai, itu mobil gede banyak masalah. Oke. Gitu, termasuk ada salah satu pembalap Indonesia yang tim Indonesia TRD Indonesia, Iya. yaitu dia mobilnya masuk air berhenti. Iya. Gitu karena dia langsung loncatin tuh. Gitu. Nah sementara mobil saya lewat. Nah kembali lagi pas waktu SS2 itu akhirnya saya berhenti, saya harus ganti hub roda, disc brake pecah waktu itu, hub rodanya pecah. Tapi Asoda kuat karena saya udah ganti yang aftermarket. Iya. Gitu. Depan belakang udah pakai yang aftermarket kuat lah. Gitu. Nah akhirnya
kanvas lens saya ganti dan segala macam, kita targetnya finish. Tapi kita finish kan, gitu. Kita ya SS3 kita lanjutin finish, tapi ya udah nggak target, gitu. Yang penting kita ngibarin bendera merah putih di finish, gitu kan. Yang penting selesai. Yang penting finish, sampai finish, sampai di Myanmar, di Naypyidaw gitu. Dan rally itu ya banyak orang yang bilang rallynya kayak gitu, ya coba aja jalanin. Itu 7 hari kan, kencang terus. Satu SS itu 250 kilo kan, Pol. nah itu, jadi sehari bisa 500, karena 2.600 bagi 6 aja, nah itu kan sekitar ya 400-500 kilo lah sehari. Oke, dengan banyak cerita juga kebetulan Racing for Autolus juga ikut tim dengan Jaya tempo hari dan juga Mimin dan teman-temannya. Banyak peserta yang nyasar. Ya. Tulipnya akurat nggak sih? Ya itu karena ininya panjang banget, apa namanya? Saya juga sempat kesasar juga sampai puluhan kilo kali. Sederhana banget kalau saya lihat gaya pembuatan tulip standar banget. Ya, tulipnya memang nggak begitu detail. Mungkin karena terlalu panjang sehingga terlalu karena treknya terlalu panjang sampai 300 sampai 500 kilo. Bahkan yang di SS yang hari pertama tuh, hari pertama kedua itu 500 kilo. Selebihnya mulai turun tuh. 300, 200, ada 175 bahkan SS-nya. Nah, karena begitu panjangnya, mereka bikin tulipnya juga ya agak sedikit tata buta kan. Benar. Tiba-tiba ada lomba, kita nggak tahu tuh. Iya. Saya berapa kali sampai shock breaker depan belakang patah, gitu. Itu saya ngalamin tuh. Iya, Tiap ada hari yang kelas. mungkin karena memasuki padang yang agak luas. Saya sempat melihat ada gambaran tulip, minta di foto. Ada istilah maybe, jalan cabang begini. Lalu di depannya ada lagi cabang gitu, Iya. maybe. Ya. Ya, Kalau kita udah ngedumel, kalau anak rally udah ngedumel sama pembuat soal. Nah, saya kebetulan- maybe udah jauh gitu. Kebetulan saya dibantu orang Jepang kan. Hmm. Teman-teman Jepang itu sangat mendukung saya. Dia pokoknya orang Indonesia harus bisa, dibilang gitu. Teman saya orang Jepang. Nah, kita pakai sistem kan. Kita pakai LF360 untuk tracking. Jadi jejaknya dia karena dia pembalap unggulan dan dia selalu juara di Asia Cross Country. Saya minta dia hidupin tuh Live 360-nya kan. Nah, Kita di belakang kan. iya. Gitu. Kita hidupin. Cuma kembali lagi kan, pas waktu signal nggak ada, tracknya nggak ada juga. Iya. Apalagi pas waktu masuk Myanmar. Masuk Myanmar itu signal nggak ada kan. Sama sekali kan. Berbeda dengan Internet. negara sebelumnya. Kalau di Thailand itu di ujung-ujung Iya. signal bagus. Sampai di Thailand kita udah fully kesasar kan. Benar-benar ngandelin tulip kan. Bener-bener ngandelin Itu tulip. kali yang maybe. Saya nggak tahu ada rute yang mungkin jalannya banyak nyerong, panjang, luas gitu, atau beloknya yang ini. Mungkin si pembuat soal juga udah deh eventnya udah deket begini. Itu sama kok pasti. Cuman cukup berani dengan jarak, tapi seharusnya kalau jaraknya akurat sedikit belok. Iya. Cuman dengan ada istilah maybe-nya itu lucu. Maybe yes, maybe not. Maybe belok, maybe nggak juga nih. Oke, tahun lalu kita ke rally sedikit, ya kita cuma nyoba satu kali. Saya lihat kan dia ada trouble kemarin di Jakarta. Harapan tahun ini seperti apa? Ya, kemarin 2 tahun yang lalu ya. Medan kita turun ya. Ya, insya Allah, mudah-mudahan. Saya- Keluarin duitnya. Mana sponsor? Kita tunggu sponsornya. Ya, jadi 2 tahun yang lalu saya pakai Baleno Kang. Nah, pakai Baleno sih sebenarnya nggak ada trouble lah sama sekali. Jadi sempat trouble di di Serang sekali. Itu kita parkir di bawah pohon, tiba-tiba mobil itu nggak bisa jalan kan? Beneran, kita udah nomor 1 kan? Itu mobil nggak bisa jalan, pas dihidupin pincang. Itu aneh banget. Itu ada aneh parkir di bawah pohon. Nah, di bawah pohon yang rindang gitu. Baleno yang mana? Dan yang putih. Yang putih. Nah, yang putih. Ya jangan di bawah pohon. Di bawah bengkel musiknya. Oke. Jadi overall sih di
tahun sebelumnya lancar lah pakai Baleno. Nah terus kemudian tahun kemarin niatnya pakai SS4 kan, gitu. Pakai SS4 kita coba nih modifikasi mobilnya gitu. Pokoknya sesuai dengan standar yang ditetapkan ini, regulasinya homologasinya F2 tidak lebih dari F 1200, tapi pinginnya high compression lah gitu. Maunya gitu. Akalin sini jebol kan. Gitu. Pistolnya pecah kemarin 4 biji ban-bannya pecah. Di awal kenceng banget tuh. Harusnya gitu. Kenceng banget ya. Gitu. Nah tahun ini, Nah akhirnya kemarin kita melakukan evaluasi ulang kenapa nih pecah gitu. Nah ternyata kemarin PSI-nya itu sampai 12 lebih ya, 12 sampai 13 gitu. Gitu, 12 sampai 13. Kita akhirnya ya udah dengan rela kita turunin kompresinya jadi 10 aja dah gitu. Jadi kita sambil diskusi, produser bilang akan ada yang lewat sebentar tentang program. Yang iya kejadian itu yang Baleno yang dua pohon. Pohonnya beda ya. Nih iklan Lagi line up. Langsung ngorok gitu. Iya. Aduh, saya udah putus asa. Udah kalah kita udah. Yang uniknya itu ya, pohon yang sama, tapi di dua lokasi yang beda. Itu disarankan kejadian itu. Iya. Gitu. Oke, kita lanjut yang rencana 2021 yang rally. Tadi tentu Ride My Dream akan jalan terus, apalagi nanti akan ya kalau enggak kan kejadian Maret ya berangkat. Kalau dengan adanya mungkin diutur ke tahun depan, oke tahun ini terlepas dari sekali lagi selamat buat kami Jaya udah masuk ke kabinet Mas Bambang Susatyo di pusat Last minute kan? last minute direktur teknik organisasi gitu ya. Sebenarnya saya tahu banget itu job desk seperti apa, itu krusial banget sebetulnya. Seharusnya tim di bawahnya Kang Jaya itu harus kuat ya, harus kuat. Saya yakin ada yang menyaksikan kita ngobrol, saya akan bilang harus kuat gitu ya, karena saya mohon dibantu. Saya paham. Mohon dibantu dan mohon doa restunya. Itu yang penting. Karena gaya dan gaya ini ngebut, straight to the point, tegas. Yang penting hasil akhir kan. Hasil akhir, ya. Apalagi lama sebagai penggawa media, TV pula, itu hasil akhir yang paling. Ya. Jadi kebayang kalau Terbiasa dengan deadline kan? Ya. Kalau TV kan deadline, rating. Ya. Gitu kan. Karena tahun ini rally mana yang mau diikutin? Mekarta 3 loh. Kebetulan kita tim. Kalau Mekarta wajib lah. Kita tim RCJ kita. Mekarta wajib ikut kan, gitu. Nah mungkin kita pilih-pilih untuk yang Medan, Muara Bungo karena yang punya teman saya, sahabat saya, Pak Iya. Memen. Nah jadi kita harus ikut lah gitu kan. Pak Memen. Meramaikan. Kalau Medan kita lihat media kan. Ownernya Pak Jimmy. Pak Jimmy, ya. Dan tracknya bagus kan. Saya salut lah Pak Memen bikin di sana. Terus kemudian kemarin dia bikin acaranya, tipikalnya model kayak Iya. ASCR, kita naik, kayak bagus lah, bagus. Jadi, Udah mau berangkat tema tahun lalu. Iya, tahun kemarin. Kita udah mau berangkat. untungnya mobil saya belum siap kan, Iya. jadi nggak berangkat. Bahkan kita disupport juga oleh Kang Memen, Kang TB Adi, dan support tim media kita, tim rally kita, terus Pak Jimmy juga terakhir. Ini seminggu udah ya karena ini karena COVID. Karena COVID ya. Oke, masih dengan mobil Jimny biru akan ditampilkan. Jimny biru itu kayaknya untuk XCR doang kan, atau mungkin saya ada rencana mau nyoba di rally panjang sih, gitu, mau nyoba Dengan rally Jimny biru. Dan Jimny biru ya. Oke. Mudah-mudahan di rally Medan, mudahan bisa SX2 dicoba. SS2 buat SS4 untuk yang di sprint rally aja kan, sama rally yang dekat-dekat aja. Gitu. Tapi yang Jimny wah, Badak gitu, mobilnya badak sih. Cuma ya larinya mobil kecil kan, gitu. Iya. Cuma kecil-kecil kan ya cabai rawit juga kan. Oke. Ya memang tidak terlalu banyak yang diharapkan lebih juga tahun ini. Ya.
KMK atas cepat-cepatnya Juli kalau kita ngobrol sama Freddy Setiawan, promotornya Juli. Ya kita sih sebagai tim sih ya oke aja sih, nggak ada masalah. Nah Medan juga kan baru aja dimundur, Ya, baru jadi kan nggak tahu seperti apa. Oke, setelah masuk 60 menit kita ngobrol, kan dia sekarang akan seperti apa kalau bahasa pemerintahan sih 100 harinya seorang yang megang sebagai direktur teknik organisasi akan seperti apa? Atau melihatnya seperti apa sih? Ya, saya masuk juga sebenarnya di Juli Time kan. Di Juli Time, betul. Di Juli Time karena saya baru tahu itu minggu lalu, hari Minggu. Posisi akhir. Posisi akhir. Kang, ini masuk di pengurus saya lagi di Banyuwangi tuh waktu itu. Iya. Nah, saya lagi ke Jogja terus kemudian ke Banyuwangi bawa mobil sendiri kan. Oke. Terus pulang dari sana gitu. Terpaksa saya pulang tuh hari Minggu karena dikasih tahu hari Selasa harus GR gitu. Iya. Terus saya tanya posisinya apa? Direktur Teknik Organisasi. Wah, binatang apa nih? Oke. Apa namanya? Akhirnya ya, saya tipikal orang yang fast learner kan. Nah, jadi apa yang ditugasin saya akan mempelajari apa yang ditugasin sama saya. Saya juga nggak pingin karena ini amanah, tentunya nggak pingin mengecewakan apa yang diamanahkan. Sehingga akhirnya saya langsung belajar tuh via film, terus kemudian regulasinya, terus kemudian tentang sirkuit, panjangan, luasan, kebelarnya dan segala macam gitu. Karena di bawah saya itu ada 3 komisi nanti kan. Gitu, ada komisi teknik, komisi sirkuit, terus kemudian apa lagi ya, saya lupa. Ada 3 yang salah satunya nanganin sirkuit, terus kemudian ada medis, gitu. Nah medis itu juga ada technical medik kalau di gitu, technical medik, peralatan standarnya seperti apa, tugasnya di mana, posisi dia di mana, apa yang dia harus dia lakukan. Bahkan dia juga harus tahu bahwa apa yang harus dilakukan nih. Nah, kalau misalnya terjadi kecelakaan, gitu, tindakan-tindakan apa. Nah, bekal-bekal itu yang harus kita tularkan ke tim medis yang ada di Indonesia, gitu. Jadi via maupun film sudah mempunyai standarnya untuk technical delegate, medical delegate. Nah, medical delegate itu dari standarnya. Nah, itu yang kita akan tularkan ke teman-teman di Indonesia. Itu satu. Terus kedua, tentunya kita juga berharap bahwa Indonesia menjadi penyelenggara event kelas dunia kan. Apalagi saya optimis dengan Mas Bamsud yang menjadi ketuanya, tentunya dia bisa mengundang peserta dari luar negeri untuk bertanding di Indonesia dan kita bisa mempersiapkan promotor-promotor lokal untuk kelas dunia. Iya, dan posisinya Mas Bamsud kan tepat ya. Di luar ini dia dalam posisi kayak strategis ya, punya posisi. Jadi kalau mengundang orang yang diundang juga tahu yang ngundangnya siapa, gitu, betul. Terlepas dari ininya ya. Betul. Ininya. Ya, kita lihat ya kan. Kalau kita lihat ke belakang, dulu itu yang namanya APRC, WRC beberapa kali. Gitu. Terus kemudian kita pernah menyelenggarakan Camel Trophy dulu untuk off-roadnya. Nah, terus kemudian motocross sudah sering lah. Gitu. Terus kemudian dulu pernah WSBK pernah disentuh. Yang akhir-akhir ini kan nggak ada kan. Gitu. Akhir-akhir ini kita nggak pernah menjadi tempat untuk event internasional. Gitu. Ewan juga pernah. Ewan pernah juga ya. Ya kembali Ewan juga pernah. Nah, Pak Sadikin Aksa sangat bagus. Dia udah berusaha semaksimal mungkin gimana caranya supaya event itu udah mulai tuh. Makanya tahun lalu ada APRC di Medan gitu. Nah, tentunya dengan kepemimpinan Mas Bamsud ini harapannya bahwa lebih daripada tahun lalu. Jadi harapannya setelah COVID ini berakhir, kita bisa menyelenggarakan event-event internasional. Apalagi Mandalika bentar lagi jadi. Saya juga baru pulang dari Lantung akan naik motor di bulan Januari kemarin. Januari kemarin saya naik motor ke Lantung. Saya mampir ke Mandalika dan bikin video khusus tentang pengembangan Mandalika. Dan kita optimis bahwa Mandalika ini bisa selesai tepat waktu kan. Di bulan Kembali lagi ke teknik organisasi. Pendapat saya dan teman-teman redaksi dan juga yang lain yang memang punya pemahaman tentang ini saat ini dengan beberapa jabatan-jabatan tupoksinya. Ya,
yang FIA banget. Teknik organisasi, kebayang sibuknya Kang Jaya nanti adalah penyelenggara ngumpul, ini daerahnya juga ngumpul, dan di situ dijelaskan apa yang tadi disampaikan oleh jadi safety harus begini. Jadi COC bagaimana, organizing event standarnya seperti apa, gitu. terus kemudian jadi pimpinan perlombaan tugasnya apa aja dan ya kayak gitu. Oke, RC kita tidak intervensi dari organisasi, tidak intervensi secara dari organisasi, tetapi diajak ngobrol COC-nya, pimpinan lombanya. Nah, cara untuk bisa mengelola atau ketemu dengan safety tadi, dengan medical kayak gitu, tim di bawahnya kan yang harus. Saya punya Kebayang pengalaman juga kan. berapa kejurnas nanti akan Saya kebetulan punya pengalaman garap seperti itu. Tahun 90 saya pertama bikin enduro di Indonesia, saya bikin di Pro Cabe kan. 2 kali saya bikin. Gitu ya, biasa ya, ikut kan tim-tim besar juga gitu. Nah, itu pengalaman saya menjadi pimpinan perlombaan pertama kali untuk event motor kan. Gitu. Kalau mobil saya sering bikin off-road gitu. Bahkan dulu pas waktu Rainforest Challenge pertama kali di Indonesia, nah saya jadi ketua LC-nya. Gitu. Pimpinan lomba lah ya. Pimpinan lomba untuk di Ciater dulu pertandingannya. Gitu. Nah, memang tugas menjadi pimpinan lomba itu nggak gampang. Dan intervensi kiri kanan dan semua orang ingin menang itu biasa kan. Gitu. Tapi bagaimana menjadi seorang pimpinan lomba itu secara bijak untuk mengambil keputusan kan. Gitu. Jadi hasil dari kamar hitung, terus kemudian saksi di lapangan, terus kemudian juga dia mau punya data yang kuat, dia putusin, dia harus datang sama-sama untuk memutuskan siapa yang menjadi juara. Kalau misalnya ada dispute nih kan, gitu harus fair dan mengikuti regulasi gitu kan. Konteks ini, jadi pimpinan lomba harus mampu mengeksekusi sanksi yang sudah Betul. Yang tercantum di dalam aturannya. Tetapi kalau ada dispute, terus lalu juga ada pertimbangan, ada kejadian luar biasa yang buku juga tidak mengatur. Itu biarin aja pengawas lomba aja ya, yang ke mahkamah banding nanti kan. Yang nggak puas banding. Tapi kalau pimpinan lomba wajib tidak melakukan ini, hukumannya ini. Tidak, nah itu tuh wajib. Nah, ya itu tadi balik lagi ke teknik organisasi. Hal itu yang akan jadi PR di daerah-daerah yang jadi tuan rumah kejurnas ya. Bidang teknik organisasi. Ya insya Allah saya mencoba untuk belajar secara cepat kan, gitu. Kalau emang ternyata saya dianggap nggak mampu, saya siap untuk mengundurkan diri, gitu. Kalau misalnya dianggap nggak mampu nih, di dalam waktu mungkin 6 bulan lah ke depan gitu. Nah memang pimpinan saya sudah mengamanatkan besok harus bikin program kan. Gitu. Hari Senin kita harus sudah mulai store tentang program setahun. Pak Rianto. Pak Rianto. Ya sebenarnya semua bidang sih kan. Semua bidang meminta supaya kita menyusun program selama setahun tentang lisensi, terus kemudian tentang kerjasama dengan rumah sakit, gitu. Untuk kerjasama ada tim medis dengan rumah sakit yang terdekat di mana ada event, gitu. Kemudian kita juga membuat program untuk mengirim COC ke film maupun via, gitu. Nah nanti tentunya kita akan seleksi teknik organisasi. Jadi nanti kayak saya masuk di komisi Temreli, jadi akan sering ketemuan kalau kita rapat ide ya. Nah ujian lisensi ya. Kang Jaya. Nah kita lagi susun programnya kan untuk satu tahun ke depan, dan tentunya dengan situasi COVID seperti ini ya kita harus mempertimbangkan untuk penyelenggaraan secara daring, gitu. Ya, tapi ujian lisensi sudah ya secara daring. Tapi juga harus dibuat formulasi yang bukan daring ya, tapi 3M
Karena kembali lagi, walaupun daring, kadang-kadang kita mesti praktek kan, simulasi di lapangan. Iya. Gitu. Nah ini yang memang harus kita pikirkan, gimana caranya simulasi di lapangan atau praktek di lapangan itu tetap menerapkan dengan standar protokol kesehatan gitu kan. Gitu. Oke, kalau Gitu. begitu. Ini harus maju kan. Dan kita harus gaspol. Menggaspol remblong. Nah, Rani jangan blong nanti kita nggak finish nanti. Remblong pas waktu start aja. di dalam kita senang juga kan. Oke, yang terakhir ada pesan apa untuk teman-teman? Ya, dengan kemurusan ini yang baru tentunya harapannya bahwa kita berharap bahwa komunitas-komunitas bisa bergabung di ini, dan tentunya kita juga berharap ke depannya ini kalau mau orang menjadi anggota ini mendapatkan manfaatnya kan gitu. Nah ini beberapa program yang sudah dicanangkan, diantaranya adalah member card akan menjadi kartu berbayar nantinya ke depannya. Ini salah satu kelebihannya. Terus kedua, ke depannya juga yang menjadi member ini mendapatkan beberapa fasilitas yang lebih banyak. Kalau dulu kan ada beberapa tapi nggak banyak lah gitu, kayak ban, terus kemudian ada hotel dulu, terus kemudian travel waktu itu sempat gitu. Nah ini akan kita perbanyak lagi, dan harapannya setiap yang menjadi member itu mendapatkan fasilitasnya. Itu satu. Terus kedua, tentunya IMI juga akan membuat program pembibitan kan ke depan gitu, pembibitan untuk atlet-atlet yang berprestasi. Iya. Nah, tidak hanya mendorong mereka untuk menjadi atlet, tetapi bagaimana caranya mereka bisa survive untuk menjadi sponsor, kan itu yang penting. Gitu. Banyak sekarang yang talenta balap, dia akan berhenti karena kehabisan napas. Iya. Napas dan juga napas di dompet ya kan. Oh iya, banyak banget itu. Banyak banget. Talentanya ada, tetapi sulit cari sponsor. Zaman saya dulu masih gampang. Dikasih jalan, dikasih peluang. Ya, dikasih peluang. Nah, harapannya keberadaan ini yang dipimpin oleh Mas Bamsud ini bisa mempermudah para potensi pembalap nasional ini supaya bisa dapat sponsor dengan mudah. Contohnya kan kemarin di Kuwait ada pembalap kita nih, siapa, Diva Ismaya ya, yang dari itu dia juara internasional kan motocross. Tapi dia pakai duit sendiri untuk berangkat ke Kuwait itu gitu. Saya sempat ngalamin ya, saya kontak-kontakan sama dia lah. Gitu. Oh, kita biaya sendiri nih, motor aja nyewa di sana, minjem gitu. Nah, kebetulan ada teman saya yang di Kuwait waktu itu ikut bantuin ngurusin, minjemin motor bahkan. Iya. Gitu. Dan akhirnya dia juara internasional kan gitu. Tapi kan Ini nggak tahu. mungkin tahu, tapi mungkin ya pemberitaannya kurang besar, dan juga dia berangkat ke sana juga sendirian, nggak ada sponsor. Peran media penting banget kan. Nah, peran media penting. Apalagi untuk organisasi. Betul, Kalau betul. motorsport, bidang olahraga roda 2, roda 4, saat balap udah pasti ada yang nonton. Tinggal kan kalau sekarang tanpa penonton, tinggal diatur. Tapi Ya, sosialisasi program-programnya Kang Jaya tadi dan jajaran ke bawah. Betul. Oh, Nah, kembali lagi. nama media repot. Kembali lagi, tidak harus bahwa kita punya IMI TV misalnya, tapi harusnya stakeholder yang ada ya seperti Racing Fortnet, terus kemudian majalah-majalah tabloid yang lain dirangkul sebagai official partner. Official partner pertama ya tentunya official partner ini diberikan informasi tentang keberadaan event nih, kemudahan event, terus kemudian kita sebagai official partner juga kita juga diberikan wadah untuk menjadi sarana untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan regulasi tentang teknis, tentang event itu sendiri. Gitu kan. Apalagi balik lagi teknik organisasi buat Racing Force ini akan jadi liputan yang tanpa henti. Liputan tanpa henti ya. Berarti saya sih ke Bandung ya kan. Atau mungkin saya besok nanti kita kasih layanan ekstra. Atau paling enggak kita lagi menyiapkan yang portable. Kalau kita lagi di Jakarta, dia di mana? Di restoran. Kan dia lagi di mana? Tempat parkir, lo di tempat parkir langsung Zoom meeting. langsung live. Langsung live ya. Langsung. Jadi banyak yang harus diangkat. Karena banyak Racing Force adalah media yang khusus meliput four wheel
motorsport roda 4 nasional, tapi banyak yang tidak tahu. Saya yakini 90% tidak terlalu dalam tentang teknik organisasi. Banyak yang menyaksikan, akui saja ini pendapat subjektif saya dan teman-teman. Dan saya setuju dengan ternyata Jaya sudah punya bayangan ke depan seperti apa. Sederhana kan, tinggal kita lihat FIA sudah melakukan apa, FIM sudah melakukan apa, IMI juga di periode kemarin mungkin dengan juklat atau peraturan organisasinya. Sekarang dipertajam di era Mas Bambang. Betul. Jadi kemarin saya akhirnya buka-buka nih kan berkas lama, terus kemudian tentunya juga saya harus berkonsultasi dengan senior saya Mas Put, Mas Pudi Utoyo yang menangani bidang ini sebelumnya. Gitu, tentunya kita sowan ke beliau, terus kemudian sharing tentang ilmu yang beliau punya gitu supaya saya bisa meneruskan tugas beliau itu di masa sekarang ini dengan lebih baik lagi gitu kan. Gitu. Beliau adalah legend teknik motorsport. Tinggal begini nanti. Iya. Jadi tinggal teknik organisasi seperti itu. Karena banyak yang tidak tahu ya lu harus jadi RC. RC itu begini. Jalur koordinasinya dengan bupati bagaimana, dengan penyelenggara bagaimana, dengan pimpinan lomba bagaimana, Kamahim itu gimana? Itu baru dari sini, belum ke kalau sponsor datang bagaimana, cara menyambut, seremonial, teknik organisasi mas, teknik organisasi, ini jadi makanya nuhun pisan Kang Jaya dan teman-teman udah mampir di sini dan memang buat penyegaran di awal ya. Siap. Dan saya pastikan saya juga mau dikoreksi nih Kang kalau saya di dalam perjalanan salah nih Kang. Dan ini baru edisi pertama. Mungkin kalau yang lain 1-2 kali, kalau Kang Jaya bakal sering nih. Apakah di sini atau tinggal disiapin honornya nanti Kang. Jangan bercanda. Justru saya harus bawa sponsor ke sini ya Kang ya. Terus kalau lagi di mana tapi ada sesuatu yang harus kita sajikan, Kang Jaya lagi di mana kita ada. Siap. Jadi ini adalah awal dari program kita di 2021. Ya, itu tugas saya juga untuk mempromosikan Racing for Net. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa subscribe, like, and share gitu ya. Setiap kali acaranya Racing for Net harus ikut nonton setiap hari. Apa nih? Hari Jumat. Nah, itu 15.30 dan Sabtu 15.30. Masukin di Google Calendar, masukin situ Racing for Net setiap pukul 15.30. Oke. Terus kalau pembicaranya guestnya Kang Jaya Kusuma berarti mesti di share-nya minimal 10 kali. Oke. 4 menit lagi Kang. Dari awal memang saya nggak pernah nyebut subscribe karena kata produser udah ada yang lewat. Udah ada yang lewat ya. Udah yang seliweran di bawahnya. Oke, nuhun pisan Kang Jaya. Sama-sama Kang. Inilah teman-teman Kang Wijaya Kusuma Subroto, mantan punggawa media elektronik nasional, hobi off-road nggak ketulungan dari zaman muda, gara-garanya kapok main motor tapi balik lagi dengan gaya motornya dengan jargon Ride My Dream di situsnya Kejarlah mimpi ridemydream.com ya. Ridemydream.com. Dan satu lagi tentu perkembangan hobi otomotif lainnya tidak ada Suzuki Motorsport yang saat ini SuzukiMotorsport.id Suzuki Motorsport.id. Kalau tidak ada Kang Jaya, siapa lagi? Kan di dalam ini Mas Yoyo Cempe. Mas Yoyo Cempe sudah berdua ya. Ya kadang-kadang Yona Yoga ikutan. Yona Yoga. Dengan tim manajer Kawakan Mas Wawan. Nah, yang badannya kecil banget gitu kan. Nggak ada Mas Wawan ini gimana jadinya balap? Kalau nggak ada dia nggak balap gitu, nggak ada yang ngurusin kan. Mobil ada, balapnya gimana? Mobilnya di mana itu nggak tahu tuh. Diumpet sama dia kayaknya kan. Oke, nuhun pisan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Oke, sampai jumpa Sampai lagi. ketemu lagi teman-teman. Jangan kemana-mana. Minggu depan kita ketemu Anjasara Wahyu TTI dan juga dia akan bicara terus tentang Apple. Sampai Jangan lupa jumpa. nonton terus Anjasara Wahyu. Oke, gitu. Anak muda talenta yang luar biasa. Saya pun belajar dari dia tuh. Oke kan. Pakai mobil kecil ngalahin mobil kecil. Gitu. Oke. Tapi kita
kita lihat minggu depan dan